Al-Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, sempat terjadi perselisihan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam menentukan khalifah penerus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menengahi permasalahan tersebut dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan. Abu Bakar mengatakan bahwa kekhalifahan akan dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak otoriter, peka terhadap masyarakat, dan tidak tergiur dengan harta. Dengan kriteria tersebut, para sahabat sepakat memilih Umar bin Khattab. Abu Bakar lalu menunjuk Umar bin Khattab. Akan tetapi Umar bin Khattab gemetar dan menolaknya. Umar bin Khattab menolak karena pada saat itu Abu Bakar masih hidup. Oleh karena itu Umar bin Khattab merasa belum pantas menggantikan Nabi Muhammad. Pernyataan tersebut kemudian diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 634 Masehi di Madinah. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah At-Tamimi. Pada masa kecil, Abu Bakar sering dipanggil dengan nama Abdul Ka'bah, yang artinya, hamba Ka'bah. Ayahnya bernama Utsman atau Abu Quhafah sedangkan ibunya bernama Ummu Khair. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim. Suku Taim merupakan salah satu rumpun dari suku Quraisy yang kaya raya. Abu Bakar merupakan ayah dari istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Abu Bakar merupakan salah satu dari As-Sabiqunal Awwalun. 7 orang yang pertama kali memeluk agama Islam pada masa awal dakwah Nabi Muhammad. Abu Bakar masuk Islam setelah istri Nabi Muhammad, Khadijah. Setelah masuk Islam, beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad yang sangat setia. Selain itu, beliau ditunjuk sebagai imam sholat menjelang Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang dapat dipercaya atau orang yang benar. Abu Bakar adalah seorang yang jujur, lemah lembut, bijaksana, dan tegas. Kepribadian Abu Bakar tersebut disukai banyak orang. Perilaku terpuji Abu Bakar terlihat dari kedermawanannya mengorbankan harta untuk perjuangan agama Islam. Abu Bakar jujur dalam berdagang, lemah lembut dalam menghadapi semua permasalahan, bijaksana dalam memberikan hukuman bagi orang-orang yang murtad, dan tegas dalam memerangi orang yang enggan menunaikan zakat. Perilaku terpuji Abu Bakar lainnya terlihat jelas pada peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit hingga Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada waktu itu Nabi Muhammad mendapat perintah sholat fardu 5 waktu. Pada saat peristiwa itu disampaikan kepada penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai dan justru menganggap Nabi Muhammad gila. Bahkan, sebagian umat Islam ragu. Akan tetapi, dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, Abu Bakar membenarkan serta mempercayai semua perkataan Nabi Muhammad. Dari peristiwa itulah, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang benar, orang yang dipercaya. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Yaitu pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, diwarnai dengan kekacauan dan pemberontakan. Akan tetapi para pemberontak dan membuat kekacauan ditindak tegas oleh Abu Bakar. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar dalam melawan pemberontakan diantaranya: 1. Memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad.
2. Memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 3. Memerangi orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu. Ketika permasalahan tersebut selesai, Abu Bakar melanjutkan langkahnya. Abu Bakar mengambil kebijakan politik dengan mengirim pasukan ke Irak yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan ke Suriah yang dipimpin oleh Ammar bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasan. Langkah politik tersebut ternyata membawa dampak luar biasa. Pengiriman pasukan tersebut menunjukkan kekuatan negara Islam, sehingga para pemberontak menjadi gentar. Selain itu, pengiriman pasukan ke Irak dan Suriah mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern. Selanjutnya, Abu Bakar mengirim pasukan keluar Jazirah Arab menyusul keberhasilan pengiriman pasukan ke Irak dan Suriah tersebut. Abu Bakar selalu meneladani Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam, dengan mengedepankan prinsip musyawarah. Persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam dan negara selalu diselesaikan dengan musyawarah. Oleh karena itu, Kekhalifahan Abu Bakar berhasil mencapai kejayaan. Pada masa pemerintahannya, beliau mendirikan Baitul Mal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, lembaga peradilan, lembaga pendidikan, serta penghimpunan dan kodifikasi ayat-ayat Al-Quran. Penghimpunan dan kodifikasi ayat-ayat Al-Quran dilakukan atas saran Umar bin Khattab karena banyak penghafal Al-Quran gugur di medan perang, dan dikhawatirkan Al-Quran akan musnah. Masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun, dan berakhir pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan cara musyawarah agar tidak timbul perselisihan dan nepotisme dalam pemerintahan Islam. Beberapa keteladanan yang bisa diambil dari kisah Abu Bakar di antaranya. 1. Ketegasan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Ketegasan dan kebijaksanaan Abu Bakar terlihat saat menghadapi permasalahan dalam menghadapi nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Kamu dapat meneladani ketegasan dan kebijakan Abu Bakar dengan menolak secara tegas ketika ada teman mengajak berperilaku buruk, berbuat maksiat, atau meninggalkan perintah Allah. Kamu sebaiknya menolak ajakan tersebut dengan perkataan yang lemah lembut. Selain itu, kamu hendaknya menasehati teman agar bertaubat dan bertakwa kepada Allah. 2. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sejak kecil, Abu Bakar terbiasa berperilaku jujur. Saat berdagang, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang jujur. Perilaku jujur dalam keseharian dapat kamu teladani dengan berbicara jujur dan tidak berbuat curang. Kamu mengatakan benar jika kenyataannya benar. Kamu juga mengatakan salah jika kenyataannya salah. Kejujuran merupakan salah satu kunci kesuksesan dan kebahagiaan. 3. Kesegeraan dalam membenarkan ajaran Islam. Abu Bakar termasuk golongan pertama yang memeluk Islam dan membenarkan ajaran Nabi Muhammad. Dalam peristiwa Isra Miraj, Abu Bakar segera membenarkan peristiwa yang dialami Nabi Muhammad tersebut. Perilaku Abu Bakar hendaknya diteladani dengan menyegerakan diri dalam beribadah dan berbuat baik, melaksanakan sholat tepat waktu, dan perbanyaklah membaca Al-Quran. Segerakan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Demikian materi Khulafaur Rasyidin yang pertama. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Abu Bakar tersebut. Amin amin ya robbal alamin.